Halo semuanya, selamat siang. Mungkin sambil menunggu para audiens nih atau teman-teman yang mau join, kita tunggu dulu mungkin ya sekitar. Halo Salsa, hai, salam kenal. Nah, jadi, oh, halo Kang Rohman, halo Kak Nahan. Nah, mungkin Kak Rohman bisa ya untuk join live IG pada hari ini. Nah, sebentar ya teman-teman. Tadi saya sudah mengirimkan permintaan undangan nih Kak Rohman. Silakan untuk mengakses-nya ya Kak. Oke, jadi teman-teman, eh, oke mungkin ini dari pembicara kita ada kendala nih. Oke, nanti Kak Rohman, nah bisa ya. Oke, sambil menunggu, eh, kita sapa lagi nih teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya. Halo Kanahan. Nah, Kak Rohman udah Halo, bisa bergabung nih dengan kita semua. Halo Kak. halo. Oke. Nah, halo Kak Rohman. Sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri ya. Saya Siva Faiza di sini sebagai host dalam acara Kampus Touring Day 2 nih, di mana pada sesi kali ini dengan kampus Unpad. Nah, dengan pembicaranya itu dari Kak Rohman. Mungkin Kak Rohman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Rohman. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pajajaran. Sekarang sedang angkatan 2017. Tadi dicantumkan ya sebagai Ketua BEM KMAF Kepempat tahun lalu. Kalau tahun ini enggak menjabat. Sebagai Ketua BEM lagi udah selesai kayak gitu. Oke, mungkin Siva sapa dulu nih teman-teman yang udah bersedia meluangkan waktunya. Halo Kak Prasetya, halo Kak Rama nih. Mungkin dari followers Kak Rohman banyak banget yang mau join. Ya kan, followersnya banyak banget nih Kak Rahman tuh. Halo Kak Herwinda, salam kenal ya teman-teman semua. Makasih banyak udah hadir dalam acara hari ini. Nah, sebelumnya Siva mau mendeskripsikan nih tentang MIFES itu apa sih? Nah, kegiatan MIFES ini ada dua kegiatan, di mana ada Edu Expo dan juga MIFES yaitu Brain Change. Nah, jadi pada kegiatan kali ini itu merupakan Edu Expo, di mana rangkaiannya itu ada berupa tryout UTBK dan kedinasan dan juga ada pembahasan soal webinar uh, dan hal lainnya. Dan juga Edu Expo itu menyelenggarakan kampus touring di Bandung Raya dan se-Indonesia. Nih contohnya ada dari kampus Unpad seperti itu. Dan juga ada salah satu rangkaiannya adalah MIFES, di mana kita mengadakan workshop EduTalk, pembahasan seputar dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Dan juga ada salah satunya itu psikologi fair. Nah, di mana tentang webinar, tentang self development dan public speaking. Adapun kegiatan konsultasi psikologi langsung bersama para ahlinya. Seperti itu nih teman-teman. Dan pada acara kita kali ini itu disponsori nih, yaitu dengan Keren ID, Ines Kosmetik, dan Santi Butik gitu nih teman-teman. Oke, mungkin karena banyak yang baru join nih teman-teman, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi ya. Di sini saya Siva Faiza sebagai host dalam acara Edu Expo Day 2 dengan Kampus Unpad. Nah, Kak Rohman mungkin mau menyapa lagi nih teman-teman yang baru hadir. Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Rohman. Rohman Hikmat nama lengkapnya, biasa dipanggil Rohman. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Semester 8 atau tingkat akhir. Seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan Ekim Connect karena banyak banget pasti yang bisa didiskusikan mengenai kampus Unpad. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih di kampus Unpad ada apa aja, mari nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu. Oke, nah jadi teman-teman pada kegiatan Edu Expo ini kita akan membahas seputar kehidupan kampus di Unpad, lalu tentang berbagai macam hal lah, mulai dari jurusan, prodi, dan juga kehidupan kampus di sana. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih dengan Unpad, Universitas Pajajaran, di mana udah terkenal banget, udah aware lah ya teman-teman dengan kata-kata Unpad itu. Nah, yang merupakan mungkin salah satu wishlist teman-teman nih buat melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah pada kenal nih dengan Unpad itu apa. Tapi kan belum tentu teman-teman tuh tahu lokasi kampusnya di mana kan. Nah, mungkin dari Kang Rohman bisa nih untuk memberitahu pada teman-teman semua di mana sih lokasi
kampus Unpad itu? Oke, terima kasih banyak Kak Syifa. Jadi untuk letak kampus Unpad sendiri, kita ada 4 letak kampus. Jadi yang pertama itu kita ada kampus utamanya ya, untuk yang sarjana, ini ada di kampus Jatinangor. Jadi memang banyak yang bilang Unpad itu kan di Bandung ya, tapi aslinya itu di Jatinangor atau di Kabupaten Sumedang. Nah, di Kabupaten Sumedang ini khusus untuk S1-nya aja, dan juga pusatnya itu memang di Sumedang. Nah, lalu ada letak kampus yang kedua, ini baru di Bandung, di Pati Ukur. Nah, kalau yang di Pati Ukur ini untuk mahasiswa S2 dan juga mahasiswa S3. Jadi tidak ada mahasiswa S1 yang letaknya itu di Jogja. Di Jogja, di Pati Ukur, misalnya di Bandung. Ya. Terus yang selanjutnya lagi, yaitu ada di kampus Garut. Nah, kalau kampus Garut, ini kebetulan khusus untuk Fakultas Keperawatan Garut aja. Jadi Fakultas Keperawatan ada letak kampusnya itu di Garut. Tapi untuk sekarang semuanya dipindahkan ke Jatinangor. Untuk kampus Garut ini digunakan untuk pusat kegiatan komunitas khususnya dalam perawatan lansia maupun perawatan bayi. Lalu yang selanjutnya lagi untuk ada 5 program studi sarjana yang letaknya itu di kampus Pangandaran. Jadi khusus untuk 5 prodi aja. Nah, mungkin teman-teman yang pengen sambil sering ke pantai gitu ya kuliahnya, yang pengen sambil melihat alam-alam di Pangandaran, boleh banget buat ngambil jurusan-jurusan yang ada di kampus Pangandaran. Tuh, jadi gitu teman-teman. Jadi Unpad itu sebenarnya bukan lokasinya tuh bukan di Bandung ini nih lokasi utamanya, tapi tersebar di berbagai daerah. Jadi teman-teman nganggapnya tuh Jatinangor itu Bandung, padahal itu tuh masuknya ke Sumedang. Dan juga Unpad itu ada di berbagai daerah ya teman-teman. Ada di Garut, di Pangandaran, mungkin di pusat kota, di DU, kayak gitu. Nih pasti kan teman-teman udah tahu nih ya lokasi kampusnya tuh di mana. Nah, hal yang pasti krusial nih, hal yang pasti banyak ditanyakan oleh teman-teman semua adalah ada berapa banyak sih fakultas dan jurusan di Unpad itu. Nah, mungkin kan Kang Rohman tuh sebagai KBM lah ya, pasti tahu tentang seluk-beluk Unpad nih. Mungkin dari Kang Rohman bisa menjelaskan, Kak? Oke. Nah, sebetulnya untuk kampus Unpad sendiri, kita itu ada 16 fakultas. Jadi totalnya itu ada 16 fakultas yang ada di Unpad. Itu untuk yang S1-nya, dan juga S2, S3 digabungkan ya. Dimulai dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, yang sosumnya misalkan ada FISIP, terus juga ada FIB, ada FIKOM, ada FH, dan lain sebagainya, dan 16 totalnya. Nah, tapi untuk yang program studinya, ini ada sebetulnya ada 127 program studi, dengan ada 58 program studi yang diikut sertakan dalam UTBK atau SBMPTN. Jadi 127 itu keseluruhan ya teman-teman, dimulai dari program S1, D4, terus juga ada yang S2-nya, ada yang S3-nya, ada profesinya. Jadi memang keseluruhan. Dan untuk teman-teman yang S1 ini bisa ikut sertanya itu dalam 58 program studi yang ada di Unpad yang diikut sertakan dalam SBMPTN. Nah, kalau yang SBMPTN kan ini cuman yang sarjana aja ya. Cuman yang sarjana, ada juga jurusan-jurusan yang lain yang bisa teman-teman masuknya itu jalurnya jalur mandiri seperti D4. Ini kan masuk jalurnya jalur mandiri, bukan lewat jalur UTBK ataupun SBMPTN ataupun SNMPTN. Jadi mungkin yang sekarang kan Hamin berapa ya? Hamin 19 pengumuman SNMPTN Ya, kalau nggak salah. hmm. Ini kan teman-teman juga mungkin cuman bisanya itu 58 program studi doang kalau SNMPTN dan juga SBMPTN. Begitu juga kalau nanti tidak berkesempatan ikut SNMPTN, mungkin teman-teman cuman bisa daftar itu di 58 program studi aja, kayak gitu. Gitu nih teman-teman. Jadi dari Kak Rohman tadi udah menjelaskan tentang ada berapa banyak sih fakultas dan jurusan di Unpad. Dan juga tadi sebelumnya Kak Rohman sudah men-spill nih, menyebutkan tentang jalur penerimaannya juga ya Kak. Ada dari SNM, dari SBM, dan juga jalur mandiri gitu teman-teman. Nah, ada satu hal penting lagi nih, hal yang krusial dan pasti ditanyakan oleh mahasiswa khususnya maba nih. Kak, biaya kuliah di Unpad tuh berapa sih Kak? Nah, mungkin dari Kak Rohmannya bisa nih untuk menjelaskan. Silakan Kak. Oke, jadi untuk biaya kuliah di Unpad sebetulnya beragam ya teman-teman. Karena kita ini menyesuaikan dengan golongan OKT, jadi kita digolongkan uang kuliah tunggalnya di setiap semester. Nah, untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN sendiri, ini tidak ada dana pengembangan atau dana awal. Jadi kan beberapa universitas sebelum masuk ini harus membayarkan dana pengembangan ya. Nah, kalau di Unpad untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN, tidak ada dana pengembangan yang harus dibayarkan. Jadi aman gitu, nggak perlu bayar dulu sebelum masuk ke kampus.
Nah, tapi ada UKT uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan tiap semester. Nah, untuk UKT ini disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Untuk rentangnya berbeda-beda di setiap jurusan, tapi untuk UKT 1 itu hanya membayar 500.000 untuk satu semester. Terus UKT 2 ini 1 juta, ini untuk satu semester juga. Jadi untuk yang UKT 1 dan UKT 2 ini sama setiap jurusannya. Nah, tapi untuk UKT 5, jadi ada yang 1 juta, ada yang 500.000, ada juga yang UKT 5 tuh mencapai 8 juta, 10 juta, dan juga 13.500.000. Jadi memang disesuaikan dengan penghasilan orang tua masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman penghasilannya itu mengharuskan bayarnya 13 juta, maka yang akan dibayarkan adalah 13 juta gitu. Tapi kalau misalkan dari penghasilan orang tua teman-teman mengharuskan bayarnya 500.000 setiap semester, maka yang akan dibayarkannya adalah 500.000. Itu ada proses penghitungannya oleh sistem di Unpad gitu. Jadi kayak pihak Unpad pun akan membagi sesuai dengan kemampuan orang tuanya masing-masing. Nah, jadi Gitu. itu teman-teman. Untuk biaya kuliahnya itu bervariasi ya, tergantung dengan penghasilan orang tua. Dan juga bisa mungkin kita meminta penurunan UKT juga ya Kak ya. Misalkan Iya. mahasiswanya tuh ada yang misalkan kurang mampu atau misalkan kurang pas nih biaya kuliahnya, bisa juga untuk mengajukan penurunan UKT seperti itu. Nih mungkin karena banyak juga nih yang baru join. Halo Kak Busri, halo Kak Ayu, Kak Gina, Kak Widya, Kak Salsabila, banyak banget nih yang baru join. Halo teman-teman, salam kenal ya. Makasih banyak udah gabung di acara Edu Expo dengan Kampus Unpad pada hari ini. Nah, dilanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Kak Rohman tuh menyebutkan bahwa kakak itu merupakan mahasiswa dari Fakultas Keperawatan ya Kak. Nah, kakak itu kenapa sih memilih jurusan itu gitu? Biasanya kan perawat tuh identiknya dengan cewek gitu, mungkin ya perempuan gitu mungkinnya. Dan juga belajar apa aja sih Kak? Dan mungkin bisa menyebutkan juga nih hal yang paling berkesan gitu selama kakak menjadi mahasiswa Fakultas Keperawatan di Unpad. Silakan Kak. Ya, kalau di aku sendiri dulu masuk Universitas Pajajaran jurusan keperawatan ini sebetulnya memang bukan pilihan yang pertama gitu. Jadi kalau tadi ditanya alasannya kenapa masuk di keperawatan, dulu itu aku pengen masuknya itu di kampus sebelah, ambil jurusan teknik, tapi memang ternyata rezekinya itu harus memilih di Unpad gitu. Jadi di Unpad ini aku targetnya ambil jurusan-jurusan kesehatan, tapi ternyata ditakdirkan itu untuk masuk di keperawatan. Nah, ketika masuk di keperawatan, sebenarnya awal-awal mungkin pasti karena bukan jurusan yang paling diminati ya dan yang paling diinginkan, pasti kayak belum betah ya dan belum menikmati jurusan keperawatan. Tapi setelah dinikmati, setelah dilakukan, setelah lama juga ada di jurusan keperawatan, alhamdulillahnya bisa jauh lebih menikmati dan ternyata nggak semenakutkan yang dibayangkan dan juga bisa lebih untuk dinikmati karena di keperawatan ini kita belajar berbagai macam hal, khususnya kita belajar tentang diri kita sendiri. Karena kebetulan kalau di Fakultas Keperawatan sendiri, kita ini benar-benar meninjau manusia, melihat manusia itu dari berbagai macam sisi gitu. Dari biologisnya, psikologisnya, sosiologisnya, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan sampai ke kebutuhan budaya. Jadi ketika belajar di keperawatan, meskipun kita nanti akan menjadi tenaga kesehatan untuk orang lain, tapi setidaknya kita bisa jauh lebih menghargai diri kita sendiri, karena kita tahu kan, kita belajar bagaimana cara kita memberikan treatment kepada orang lain, kita belajar bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada orang lain, dan sebelum kita melakukan hal tersebut, otomatis kita akan belajar tentang diri kita sendiri dulu. Dan di keperawatan, itu di semester-semester awal kita masih belajarnya itu kayak yang dasar-dasar, kayak misalkan ilmu dasar keperawatan, terus juga ada falsafah keperawatan, jadi masih hal-hal fundamental mengenai keperawatan itu sendiri. Lalu baru ke semester 3, semester 4 kita banyak praktikum. Nah, praktikum ini kita jalankan kalau sekarang secara daring ya, tapi sebelum secara luring, kita juga ada praktik ke rumah sakit. Jadi memang pada akhirnya ternyata dengan menjadi perawat, dengan menjadi mahasiswa keperawatan, kita akan jauh lebih menghargai makna tentang hidup itu sendiri. Apalagi kan kita juga di sana ya bisa menyelamatkan orang lain. Dan aku biasanya tuh suka, jadi sekarang itu punya perasaan senang gitu ya ketika melayani pasien, ketika ngobrol gitu bareng pasien, atau sekarang itu mungkin emang belum ke pasien sih kita, tapi lebih banyak terjun ke masyarakat dalam hal keperawatan komunitas. Tapi
ada perasaan senang ketika kita bisa ngejawab, ketika kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Itu sih kalau nikmatnya kuliah di keperawatan ya, dan juga tadi menyangkut pautkan dengan apa yang dipelajari gitu di keperawatan. Tuh, jadi gitu nih teman-teman, Kak Rohman merupakan mahasiswa dari Fakultas Keperawatan gitu ya. Dan juga di sana itu kita nggak hanya belajar tentang kesehatan juga, tapi tentang psikologi, tentang kesehatan mental mereka gitu ya. Kayak sangat banyak gitu yang dapat dipelajari dari jurusan keperawatan ini, Fakultas Keperawatan. Nah, tadi Kak Rohman udah menyangkut pertanyaan sebelumnya nih, tentang ada berapa sih fakultas dan jurusan di Unpad itu. Nah, mungkin ada teman-teman nih di question box tuh bertanya, Kak, jurusan apa sih yang paling diminati di Unpad itu? Nah, kan pasti merupakan apa ya, pilihan dan bimbang gitu. Daya saing dan sebagainya gitu. Mungkin dari Kak Rohman bisa menjelaskan, Kak? Oke. Nah, kalau misalkan di Unpad sendiri, untuk yang peminat terbanyak ya, untuk peminat terbanyak, atau biasanya itu kalau orang-orang bilangnya yang favorit di Unpad jurusannya apa gitu kan. Nah, untuk di Unpad sendiri, untuk jalur SNMPTN, ini tuh ada 5 program studi favorit, yaitu ada teknik informatika, terus juga ada psikologi, farmasi, keperawatan, dan ada kedokteran. Jadi memang ada 5 jurusan dengan peminat tertinggi tuh di SNMPTN. Dan begitu juga di SBMPTN biasanya kurang lebih sama, tapi kadang-kadang ada pertukaran posisi aja. Kalau tadi aku bilang kan yang pertama peminatnya terbanyak itu teknik informatika ya. Terus yang kedua itu ada psikologi, terus ada farmasi. Nah kadang-kadang kalau di SBMPTN itu tukeran posisi, jadi farmasinya kedua, psikologi ketiga, kayak gitu. Nah terus kalau untuk yang SBMPTN atau UTBK, yang tadi ya, terus untuk yang tadi itu Saintek, yang sekarang itu yang sosumnya. Kalau yang sosum ini sebetulnya ada jurusan-jurusan favorit juga. Ini tuh dimulai dari hubungan internasional, terus juga ilmu komunikasi, sosiologi, terus ada hukum, dan juga di sini ada administrasi bisnis. Nah, biasanya jurusan-jurusan tersebut yang memang banyak peminatnya. Nah, tapi memang kalau yang dilihat dari nilai-nilai tertinggi, biasanya tuh yang paling tinggi itu nilainya di jurusan kedokteran. Karena kedokteran biasanya rata-ratanya misalkan ada 700, sampai nilai UTBK-nya tuh 700, kayak gitu. Ya, nilainya sampai 700-800 tuh kedokteran UTBK. Nah, jadi teman-teman tadi Kak Roman udah menyebutkan nih tentang apa sih jurusan favorit gitu ya, baik dari sosum dan sainteknya. Nah, masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, tentang kampus life nih di Unpad sendiri. Kak, kalau kegiatan di kampusnya tuh ada apa aja sih? Misalkan UKM-nya tuh apa aja, organisasi, komunitasnya tuh ada apa aja sih Kak? Nah, mungkin Kak Roman bisa langsung menjawab. Nah, sebetulnya kalau berkaitan dengan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan itu banyak banget ya, dan kayaknya kalau aku sebutin takutnya tuh ada yang lupa-lupa. Tapi aku sebutin yang aku tahu aja gitu. Nah, yang aku tahu kalau di Unpad nih, buat teman-teman yang mungkin dulunya aktif di OSIS, nah boleh banget karena ada kegiatan namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus juga yang dulu mungkin di MPK pengen ngelanjutin di legislatifnya, ada Badan Perwakilan Mahasiswa. Dan juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa teman-teman ikutin, kayak misalkan yang teman-teman sukanya itu olahraga, yang suka bola voli, basket, futsal. Jadi ada juga kegiatan kemahasiswaan tersebut. Terus juga yang sukanya itu bridge, kartu bridge, ini juga bisa teman-teman ikut UKM-nya. Yang suka catur juga boleh banget. Atau mungkin yang biasa ada di SMA, ini kan kayak PMR, itu ada KSR Unpad, terus juga ada taekwondo gitu-gitu juga yang suka bela diri. Teman-teman tenang banget gitu yang suka hal-hal tersebut, ada juga di Unpad kegiatan kemahasiswaannya. Terus juga yang suka nyanyi juga ada PSM, terus yang mau ngelanjutin ya yang pramuka itu juga ada kegiatan kepramukaan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang besar-besar gitu biasanya dilaksanakan kan oleh BEM ya, oleh BEM. Nah, ini kegiatan itu banyak banget, bahkan di kita pun ada yang namanya Pajajaran Education Festival. Ini untuk mengenalkan Unpad tuh ke teman-teman siswa. Terus juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada perlombaan olahraga dan seni untuk mahasiswa. Jadi bakal banyak banget kegiatan yang teman-teman ikutin ketika teman-teman jadi mahasiswa Unpad.
banget. Ya ampun, jadi aku jadi pengen masuk Unpad nih, gimana? Jadi teman-teman banyak banget nih dari segi organisasi, UKM dan komunitas di Unpad ini, baik dari BEM, dari apa ya tadi UKM-nya tuh banyak, ada dari seni bela diri, terus olahraga juga ada. Nah, mungkin yang lebih penting gitu ya kalau teman-teman memilih UKM organisasi itu sesuai minat dan bakat gitu. Jadi bisa untuk mengupgrade soft skill kalian teman-teman semua, dan juga untuk apa ya sejalan gitu dengan hobi kalian. Jadi enak untuk menjalani kegiatannya seperti itu. Nah, lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang kehidupan di apa ya sekitar Unpad nih. Kak, kalau kehidupan kampus di sana gimana sih dari segi lingkungan? Misalkan dari makanannya nih, mahal-mahal nggak sih Kak? Terus kosannya murah atau mahal Kak? Kayak gitu. Teman-teman banyak yang bertanya nih di question box. Oke. Nah, sebetulnya kalau di Unpad sendiri untuk kehidupannya ya sebetulnya rata-rata pasti ada ya yang misalkan rich banget gitu. Yang rich banget pasti ada, dan kosan-kosan yang mahal juga pasti ada, makanan-makanan yang mahal juga pasti ada gitu. Tapi untuk rata-rata di kampus Unpad sendiri untuk lingkungan kehidupannya masih terjangkau gitu. Masih terjangkau, banyak juga makanan-makanan murah, kosan juga di rentang 4 bahkan 3,5 sampai 7 juta. Jadi selama setahun ya, itu selama setahun, jadi masih terjangkau untuk teman-teman yang mau kuliah di Unpad. Kayak dari segi makanan dan kehidupannya juga masih apa ya, kayak masyarakat banget karena kita tuh deket banget kan. Dan Unpad ini kan dibilang kota enggak, dibilang pedesaan juga enggak gitu kan. Di daerah itu kota enggak, pedesaan enggak. Jadi masih banyak nilai-nilai atau value-value kemasyarakatan yang bisa kita ikutin. Terus juga kita bisa sosialisasi juga dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sini. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan ngobrol barengnya. Apalagi di Unpad itu di tingkat pertama ada yang namanya OKK kan, olahraga kreativitas dan kesenian. Jadi kayak bisa ikut kegiatan di sana, itu benar-benar terjun langsung ke masyarakat kalau offline. Jadi tenang banget buat teman-teman, kehidupan di Unpad menurut aku terjangkau. Nah, gitu. Jadi gitu nih teman-teman yang kayak pusing mikirin nanti kehidupan kampus di sana, apalagi teman-teman yang ngerantau nih, tenang aja, di Unpad itu masih relatif terjangkau ya Kak ya. Baik dari segi makanan, dari tempat kosan juga gitu. Ada juga nih Kak pertanyaan, Kak boleh nggak sih kasih tips dan trik nih buat yang lagi nonton, baik dari masuk univnya dan juga memilih jurusan di Unpad nih, karena kan di Unpad sendiri banyak sekali ya fakultas dan program studinya Kak, seperti itu. Oke, kalau tips and trick memilih unit ya yang pertama itu. Ya. Nah, kalau tips and trick untuk memilih univ dan juga tadi jurusan ya, tadi jurusan sebenarnya teman-teman dipastikan dulu teman-teman itu kalau pertama milih univ kira-kira pengen tinggal di lingkungan yang seperti apa sih. Akan kalau misalkan di Unpad ini masih sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kesundaan karena kan Unpad juga ini letaknya di Jawa Barat ya, dan di Sumedang gitu yang masih sangat erat dengan nilai, dengan bahasa Sundanya, dengan nilai-nilai kesundaannya. Nah, kalau misalkan teman-teman ternyata pengen lingkungan baru, misalkan pengen pengen lebih ke Jakartaan, mungkin bisa di UI Depok, terus juga lebih ke pengen ke Jawaan mungkin ya, boleh misalkan memilih kampus-kampus Jawa Tengah ataupun Jawa Timur gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh mau kuliah di lingkungan yang seperti apa dan juga kampus yang kayak gimana gitu. Jadi harus cari tahu terlebih dahulu keinginan pribadi. Terus untuk memilih jurusan, sebetulnya teman-teman tenang kalau untuk jurusan ini, kalau saran dari aku pribadi, teman-teman harus mulai mengenali diri sendiri, kira-kira passion teman-teman itu di mana sih. Teman-teman jangan khawatir dan juga jangan takut untuk ikut tes psikologi, terus juga untuk ikut tes-tes yang lain, minat dan bakat gitu. Karena ini yang akan menunjukkan juga nih kira-kira teman-teman potensinya di mana. Jangan sampai teman-teman ketika belum tahu mau jadi apa, belum tahu mimpinya, dan juga bahkan mungkin belum tahu tes minat bakat yang dilakukan kayak gimana, teman-teman ketika udah keterima di jurusan tersebut jadinya malah nyesel gitu. Jadi lebih baik teman-teman mengenali diri sendiri dulu, terus pengennya yang kayak gimana, terus juga teman-teman mungkin bisa ikut tes-tes minat dan bakat agar teman-teman lebih yakin terhadap jurusan yang akan teman-teman ambil. Jangan sampai nanti pas sudah keterima pengen mundur, pengen berhenti, pengen pindah jurusan, karena ada juga orang-orang yang pada akhirnya merasakan hal seperti itu.
Ya, jadi gitu nih teman-teman yang masih bingung untuk milih univ dan milih jurusan, balik lagi ke diri sendiri, tentuin passion kamu apa, kamu goalsnya apa gitu ya teman-teman. Jadi jangan ragu gitu untuk apa ya meneruskan passion kalian seperti itu. Berhubung ini nih Kak, banyak lagi yang nanya tentang apa ya favorit jurusan favorit, fakultas favorit. Nah, di sini tuh kan notabene-nya fakultas favorit itu orang-orang yang pintar, yang nilai-nilainya besar gitu ya Kak. Mau tanya Kak, benar gak sih kalau di Unpad tuh apalagi yang jurusan favorit itu identik dengan orang jenius dan ambis, iya nggak sih Kak? Nah, mungkin dari Kak Rohman bisa menjelaskan mungkin dari jurusan kedokteran nih, ambis banget, atau dari hukum, kayak gitu mungkin Kak. Iya. Nah, sebetulnya untuk jurusan-jurusan yang favorit yang tadi aku sebutkan dan juga mungkin jurusan yang kadang-kadang ditakutin gitu ya sama beberapa orang tertentu karena nilainya tuh harus gede. Nah, sebetulnya ketika dilihat nggak juga kok, teman-teman. Yang jurusan-jurusan yang dianggapnya susah pun pasti ada waktu untuk mainnya gitu, pasti ada waktu untuk ikut kegiatan kemahasiswaannya, pasti juga ikut seru-seruannya. Nggak melulu tentang belajar doang gitu. Karena sangat disayangkan kalau selama di kampus kita cuma ngambis di akademik doang karena waktunya akan terbuang dengan sia-sia padahal banyak hal yang bisa kita dapatkan di luar dunia kelas gitu, di luar perkelasan, di luar dengan mata kuliah. Jadi teman-teman itu mungkin ada, pasti ada orang-orang tertentu yang ambis banget, yang hidupnya tuh belajar, 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 terus belajar tentang perkuliahan mulu gitu. Tapi tenang, jangan khawatir teman-teman semuanya, karena sejatinya masih banyak orang-orang juga yang bisa menyeimbangkan aktivitas organisasi, aktivitas perkuliahan atau akademik, dan juga aktivitas berprestasi yang lainnya. Jadi itu mah gimana kitanya aja sih nanti memanajemen diri kita, karena nggak semua orang juga ambis, nggak semua orang juga ambisius banget gitu untuk ngejar di akademik aja kayak gitu. Jadi nggak, pasti ada yang kayak gitu, tinggal gimana caranya teman-teman ngelihat aja. Karena di fakultas tertentu, misalkan fakultas kedokteran pasti ada yang seperti itu, pasti banyak juga yang enggak sebetulnya. Jadi tenang aja. Jadi teman-teman yang ngerasa nih mau masuk Unpad tapi takutnya lingkungannya ambis-ambis gitu, nggak sesuai sama diri kita, tenang aja gitu ya. Pasti nanti ketemu teman yang se-passion, inilah bareng-bareng kayak gitu. Terus kan ada lagi nih yang bertanya Kak, dari Kak Hani Pujia nih Kak. Karena Unpad tuh termasuk PTN favorit dan kayak terpandang lah kayak gimana sih prospek lulusan dari mahasiswa Unpad? Apakah mungkin dapat apa ya gampang dapat kerja, terus gampang mencari peluang, kayak gitu mungkin Kak pertanyaan dari Kak Hani Pujia tuh. Oke. Nah, sebetulnya untuk prospek lulusan dari Unpad sendiri banyak banget ya, karena menyesuaikan dengan jurusan kayak gitu. Dan biasanya kita juga ada yang namanya, kita punya akun namanya tuh Karir Talk. Jadi kayak untuk informasi-informasi berkaitan dengan pasca pasca kampus, ini teman-teman bisa akses di sana. Terus juga banyak informasi-informasi perusahaan yang lagi oprek apa. Jadi itu mah kalau misalkan prospek lulusan banyak banget. Ada juga yang lanjut S2 di luar negeri, ada juga yang lanjut S2 dalam negeri, terus juga ada yang langsung kerja, keterima di perusahaan mana. Tapi rata-rata pasti alumni Unpad tuh rata-rata bisa langsung kerja gitu. Kayak misalkan kalau aku di keperawatan, bisa kerja langsung di klinik, bisa kerja juga di rumah sakit, bahkan bisa juga di BUMN. Jadi kalau prospek lulusan akan bergantung dengan jurusannya, tapi tenang karena banyak banget jurusan-jurusan yang bisa teman-teman apa ya, perusahaan-perusahaan yang bisa teman-teman ikutin, yang bisa teman-teman masukin juga ya, dan informasi-informasinya juga banyak diinformasikan oleh akun karir karir Unpad gitu. Jadi jangan khawatir untuk prospek prospek lulusan kuliah di Unpad, asalkan teman-temannya bersungguh-sungguh kuliahnya gitu. Karena kalau misalkan kuliahnya nggak bersungguh-sungguh, perusahaan mana yang akan nerima? Nggak cuma lulusan Unpad ya, pasti lulusan universitas manapun kalau kita kuliahnya nggak benar, sulit, pasti sulit untuk mencari pekerjaan. Ya, tuh jadi teman-teman yang masih mikirin prospek kerja nih, mau dari di Unpad atau kampus lain, jangan ini gitu ya, karena itu tuh tergantung dari diri kita sendiri, baik dari hard skill ataupun soft skillnya. Jadi maka dari itu gitu ya, teman-teman di kampus tuh benar-benar gitu untuk mengupgrade diri sendiri, membranding diri sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi Kak nih, aku tuh udah mulai kepo ini Instagramnya Kak Rohman. Kak Rohman tuh
aktif banget lah, baik dari jadi duta baca Jabar, terus Ratnau IDN, terus jadi KBMF Kep Unpar gitu ya, banyak banget organisasi yang kakak lakuin nih. Mungkin bisa dijelasin nih kenapa sih kakak mau terjun ke dunia itu, mau untuk apa ya, sibuk di arah sana mungkin kak. Oke, nah sebetulnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang aku jalani, ini aku tuh ngerasa bahwa aku punya waktu 24 jam, jadi sayang banget kalau aku habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi aku coba ambil beberapa peran, dan juga ambil beberapa hal yang bisa aku laksanakan aktivitasnya gitu. Jadi aku pengen mengoptimalkan waktu yang aku punya ini untuk mengerjakan hal-hal yang baik gitu, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun mungkin dalam prosesnya pasti capek, mah ada ya pasti lelah mah ada. Jadi prospek aku itu gimana caranya agar aku mengoptimalkan tubuh yang aku punya sebagai titipan dari Tuhan itu agar bisa dijalankan dengan optimal. Kayak di Duta Baca Jawa Barat ini dengan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan literasi dan juga mengkampanyekan serta mempromosikan kegiatan membaca buku, terus juga ikut kegiatan BEM itu kan banyak banget soft skill yang bisa didapatkan. Kegiatan-kegiatan BEM juga yang luar biasa bervariasi, ini juga kan sangat-sangat bisa dioptimalkan. Jadi aku ngerasanya sayang banget kalau kita punya tubuh yang ini dianugerahi sama Tuhan, kalau nggak dioptimalkan. Jadi aku berusaha untuk mengoptimalkan titipan Tuhan ini. Kayak gitu. Keren banget nih alasan dari Kak Roman sendiri, yaitu mengoptimalkan pemberian Tuhan. Jadi kita sebisa mungkin gitu ya, jadi mahasiswa juga jangan di akademik aja terus, tapi kita juga harus terjun ke masyarakat, harus berkontribusi lah ya Kak intinya. Seperti itu Iya, teman-teman. Mungkin ada lagi nih yang membahas tentang UKM dan komunitas di Unpad. Jadi ada pertanyaan baru Kak. Kak, kalau di Unpad itu mendukung nggak sih manajemen dengan UKM-nya gitu? Apa mendukung atau menolak sih Kak? Kayak gitu. Mungkin kan ada yang notabene-nya UKM tuh malah ganggu akademik gitu. Mungkin dari Kak Roman bisa menjelaskan Kak? nah, sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Unpad, baik itu UKM, organisasi kemahasiswaan maupun komunitas, itu tidak ada yang mengganggu kegiatan akademiknya. Karena memang pasti jam-jam yang digunakan pun adalah jam-jam di luar jam perkuliahan. Jadi tenang banget nih buat teman-teman yang aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, karena sebetulnya nggak akan mengganggu jadwal perkuliahan. Kayak misalkan kita kuliah dari jam 8 sampai jam 4, tenang aja gitu. Karena sebetulnya kegiatan kemahasiswaan ini biasanya tidak dilaksanakan di jam-jam tersebut atau bahkan dilaksanakan itu di hari-hari libur. Jadi tenang buat teman-teman, jangan khawatir terganggu akademiknya. Karena sebetulnya pasti kalaupun kita ada kegiatan akademik, kita akan dipersilakan aja. Kayak misalkan nih hari Senin ada kegiatan UKM tapi ada kuliah gitu. Pasti kegiatan UKM ini bisa dinomor duakan. Karena UKM pun pasti tidak akan membiarkan anaknya lalai dalam akademik gitu. Jadi teman-teman baik dari kampus dan UKM itu saling menunjang, saling keterkaitan. Dari UKM itu membolehkan gitu ya teman-teman untuk lebih memprioritaskan akademik seperti itu. Nah teman-teman yang lain nih yang join juga boleh untuk menanyakan pertanyaan langsung di kolom komentar. Karena kan pasti teman-teman itu mau gitu ya untuk menggali ilmu lebih banyak nih, apalagi dengan Kak Rohman yang seproduktif inilah pembicara kita pada hari ini ya teman-teman. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Apa benar nggak sih kampus Unpad itu bisa dimasuki sama anak IPA saja? Tapi ini tuh udah dijawab nih dari Kak Rohman, baik tadi di pertanyaan awal tentang fakultas dan jurusan. Mungkin dari Kak Bramantyo ini kurang mendengar, mungkin kurang menyimak. Mungkin bisa dijelaskan kembali Kak. Oke. Nah, untuk di Unpad sendiri, ini kan ada terbagi menjadi dua rumpun. Ada rumpun Saintek dan juga ada rumpun Sosum. Jadi buat teman-teman yang awalnya jurusan IPA, boleh banget buat milih di jurusan yang Saintek. Terus juga teman-teman yang IPS, boleh masuk di jurusan Sosum. Kecuali teman-teman mau ngambilnya yang campuran gitu ya, pas UTBK-nya. Nah, untuk yang di Saintek sendiri, ini terdiri dari 11 fakultas. Dari mulai fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, fakultas keperawatan, fakultas psikologi, fakultas MIPA, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik Geologi, Fakultas Farmasi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Farmasi. Nah, itu teman-teman untuk yang di Saintek atau yang di IPA-nya. Nah, untuk yang di Sosumnya, ini ada 5 fakultas, dimulai dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya,
Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ada dua ya, jadi tenang, jangan khawatir teman-teman, karena untuk yang baik jurusan yang IPS maupun yang IPA, itu teman-teman bisa masuk di Unpad. Oke, jadi Kak Bramantio nih, jadi Rohman udah menjelaskan lagi nih tentang fakultas dan program studi di Unpad itu. Jadi bisa banget gitu ya, walaupun kakak dari IPS bisa banget gitu untuk masuk Unpad ini. Terus ada pertanyaan nih dari Kak Hana. Kak, gimana sih kakak mengatur waktu antara kuliah sama organisasi itu? Makasih Kak. Nah, mungkin dari Kak Rohman juga bisa menjawab nih. Oke, nah berkaitan dengan manajemen waktu, sebetulnya ini akan sangat berkaitan dengan yang namanya prioritas. Jadi kita harus mengetahui dulu nih peran kita sebagai apa. Kayak misalkan kita sebagai ketua BEM, terus kita juga sebagai mahasiswa, kita sebagai duta baca Jawa Barat. Nah, sebelum kita memanajemen waktu dan menentukan skala prioritas, kita harus tahu dulu peran kita di sana tuh sebagai apa dan harus ngapain aja gitu. Jadi jangan sampai kita tuh pasti belum bisa untuk memprioritaskan kalau kita nggak tahu peranan kita itu dan fungsi kita ada di sana tuh harus ngapain aja. Jadi yang pertama yang harus dipahamin adalah teman-teman sekarang sebagai apa dan posisinya harus ngapain aja. Jadi pahamin dulu itu. Terus yang kedua baru teman-teman bisa melis nih kegiatan-kegiatan apa yang harus teman-teman lakukan. Kalau teman-teman udah punya listnya, baru teman-teman tentukan prioritas mana yang harus teman-teman kerjakan. Nah, prioritas mana yang teman-teman harus kerjakan ini, kalau aku ngebaginya itu menjadi 4 kuadran. Ada yang penting mendesak, ada yang penting tidak mendesak, ada yang tidak mendesak penting, dan juga yang tidak penting tidak mendesak. Nah, kalau teman-teman udah tahu kan, kalau yang penting mendesak berarti harus dikerjain saat itu juga. Gitu. Kalau yang tidak penting tapi mendesak, karena mendesak berarti teman-teman harus delegasiin kan, karena harus dikerjakan saat itu, tapi kehadiran teman-teman nggak begitu penting gitu. Jadi bisa diwakilkan sama orang lain. Terus tapi di sini ada yang penting tapi nggak mendesak. Oh ya udah nggak perlu dikerjakan sekarang. Kalau yang nggak penting dan nggak mendesak, oh ya udah itu kayak misalkan kalau waktunya lagi free atau bahkan perlu kita eliminasi juga kegiatannya nggak perlu kita ikutin atau bisa kita ikutin kalau ya udah kita nggak ada kegiatan gitu. Nah itu kita bisa laksanakan kegiatan yang kurang penting dan juga kurang mendesak. Jadi hal tersebut bagaimana cara kita memprioritaskan sampai akhirnya kita mampu manajemen waktu kita dengan baik. Gitu. Oke nih, tadi itu pertanyaan dari Kak Hani. Gimana Kak? Udah terjawab mungkin ya. Jadi dari Kak Roman tuh kita harus ngelihat kita mau ngapain dan posisinya tuh kita harus apa gitu ya. Dan juga ada manajemen waktu, baik prioritasnya tuh apa aja sih. Nah mungkin Siva mau nyapa lagi nih dari Kak Zizah. Kak Zizah tuh, ih Kak Roro, love gitu tuh. Mungkin dari temen Kak Roman ya. Terus Kak Erni, halo Kak Putri, halo Kak Raina nih. Kak Raina juga bertanya nih Kak, kalau jurusan keperawatan Unpad itu kuliahnya berapa semester ya? Nah, mungkin kepo juga nih Kak Raina mau masuk ke keperawatan mungkin. Kepo gini. Silakan Kak. Oke. Nah, kalau di keperawatan Unpad sendiri, kuliahnya itu sebetulnya 8 semester ya, teman-teman. Untuk yang S1-nya. Jadi kita kuliah 8 semester, itu kalau teman-temannya bisa tepat waktu, 8 semester. Nah, habis 8 semester kita bakal diwisuda dan dapat gelar sarjana keperawatan. Jadi selama 8 semester tuh kita dapat gelar sarjana keperawatan. Tapi kalau sayang banget, karena kalau untuk menjadi perawat di klinis, ini teman-teman harus ikut yang namanya kuliah profesi. Jadi nambah lagi nih setahun. Nah, jadi kita setelah wisuda, setelah dapat gelar sarjana, kita kuliah lagi selama setahun, namanya profesi nurse. Nah, profesi nurse ini teman-teman bisa ikutin selama 2 semester, terus nanti teman-teman akan wisuda lagi. Jadi wisuda yang kedua dengan gelarnya itu sarjana keperawatan nurse gitu. Jadi ada 5 tahun yang ditempuh atau 10 semester yang teman-teman tempuh untuk menjadi sarjana keperawatan nurse dan bisa praktik di lapangan atau di rumah sakit kayak gitu. Begitu teman-teman. Jadi Kak Raina dari Kak Roman udah menyebutkan gitu ya bahwa dari FKEP tuh sekitar 8 semester gitu ya, 4 tahun, dan juga ada profesi yaitu nurse seperti itu. Nah, lanjut nih Kak, ada pertanyaan lagi mungkin karena Kakak itu merupakan orang yang produktif dan sibuk juga gitu ya. Dan ambis juga mungkin di bagian organisasi. Nih ada teman-teman yang bertanya, Kak perlu nggak sih kita untuk mengupgrade soft skill, lebih penting hard skill atau soft skill sih Kak? Nah mungkin dari Kak, nah silakan Kak. Oke, nah berkaitan dengan hard skill dan soft skill sebetulnya dua-duanya penting ya teman-teman, karena
untuk yang soft skill sendiri ini lebih ke menunjang dalam produktivitas dan juga manajemen diri kan. Tapi sangat disayangkan kalau kita nih soft skillnya bagus, berpikir kritis, tanggung jawab dan lain-lain. Tapi kan sebetulnya untuk memiliki hard skill, contohnya misalkan hard skill di bidang otomotif, terus juga hard skill di bidang menjahit, misalkan ini kan juga akan menjadi sangat penting ya untuk menunjang kehidupan kita gitu. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Nah, untuk mengupgrade soft skill, sebenarnya teman-teman bisa ikutin berbagai macam kegiatan. Tidak perlu cuma di organisasi aja. Bahkan teman-teman juga bisa nih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, misalkan ikut lomba, atau mungkin ikut volunteering, atau ikut hal-hal yang lainnya. Yang pasti, yang namanya soft skill ini perlu banget buat di-upgrade terus-menerus, buat buat diasah terus-menerus. Jadi jangan sampai kita ini ngerasa udah punya soft skill, tapi ya udah gitu nggak mau ikut dan nggak mau belajar lagi, bahwa sebetulnya yang namanya soft skill ini kan perlahan-lahan mungkin akan menurun, lupa ketika kita nggak terus-terusan menjalankan kegiatannya. Jadi sebetulnya upgrade soft skill ini sangat-sangat penting dan juga ini akan menjadi unggul dan juga ini akan tetap bertahan melekat dalam diri kita kalau kitanya mampu untuk senantiasa belajar setiap saatnya. Jadi jangan sampai ngerasanya gue udah punya berpikir kritis dan juga gue udah kritis, tapi ya udah kita nggak pakai tuh ilmunya, nggak pakai diikut kegiatan-kegiatan. Nah, ini biasanya akan tiba-tiba turun aja, tiba-tiba kok ngerasanya nggak kritis lagi kayak gitu. Jadi teman-teman perlu banget untuk yang namanya upgrading skill. Jadi teman-teman untuk hard skill dan soft skill tuh sama-sama berkaitan gitu ya, harus seimbang juga dan harus nge-branding diri sendiri dan juga meng-upgrade seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya nih bisa langsung untuk tulis di kolom komentar ya. Terus mungkin ada pertanyaan lagi nih, mungkin sapa lagi nih teman-teman yang lain ya. Halo Kak Shaniza tuh, Kak. Salam kenal Kak Rohman. Halo, kata Kak Shaniza. Oh, salam kenal. Aziza, terus juga Raina dan lain-lain. Banyak banget nih teman-teman yang udah hadir dalam acara Edu Expo pada hari ini. Makasih banyak ya udah menyempatkan waktunya. Siva nanya apa lagi ya? Soalnya ini list pertanyaan udah pada kejawab nih sama Kak Roman. Soalnya Kak Roman tadi langsung keren banget ngejawabnya tanpa babi bu, langsung to the point. Keren banget emang Kak Roman. Oh, itu Kak Raina bertanya, Kak, kalau kampus Unpad itu semuanya di Jatinangor ya? Kalau yang di Pati Ukur itu kampus apa, Kak? Mungkin tadi Kak Raina kurang menyimak nih pas awal. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Kak? Oh. Nah, mungkin sebelum itu aku mau menyampaikan, Kak, aku kebetulan 13.50 ada kegiatan, jadi kita optimalkan untuk live Instagramnya sampai 13. Nah, untuk di kampus Unpad sendiri, ini tadi kan sebetulnya ada 4 kampus ya, Garut, di Pati Ukur atau Bandung, terus juga Sumedang, dan juga ada di Pangandaran. Nah, jadi teman-teman untuk yang S1 atau program sarjana, ini memang letak kampusnya itu cuman ada di Jatinangor atau di Sumedang gitu. Jadi Jatinangor Sumedang. Nah, untuk yang di Pati Ukur itu untuk kampus yang mahasiswa S2 dan juga mahasiswa S3. Karena biasanya banyak kegiatan-kegiatan pasca sarjana maupun doktor ini diselenggarakan aktivitasnya itu di kampus di Pati Ukur. Jadi itu perbedaannya untuk yang ada di Jatinangor dan juga yang ada di Pati Ukur. Ya, jadi Kak Raina tadi Kak Roman udah menyebutkan nih bahwa kalau di kampus Jatinangor tuh untuk program S1 dan untuk di Pati Ukur itu untuk program S2 dan S3 nih. Oh iya Kak, mungkin sebagai penutup nih, mungkin ya terakhiran dari pertanyaan Kak Denjuna nih. Kak, bener nggak sih FKUD Unpad itu saat ini nomor 1 se-Indonesia? Wah, menarik banget nih. Oh. Mungkin Kak, silakan dijawab. Jadi kebetulan karena tahun lalu aku menjabat sebagai Ketua BMF Unpad 2020, dan setiap tahun kan pasti ada pemeringkatan ya. Pasti ada pemeringkatan untuk setiap fakultasnya, dan alhamdulillahnya dari ratusan fakultas keperawatan yang ada di seluruh Indonesia, Fakultas Keperawatan Unpad ini tahun 2020 menjadi fakultas keperawatan terbaik nomor 1 di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillahnya Unpad bisa menjadi nomor 1 nih di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk Unpad, khususnya di jurusan keperawatan, ini ternyata Fakultas Keperawatan fakultas terbaik nomor 1 loh. Jadi teman-teman yuk kita masuk di Fakultas Keperawatan Unpad. Oh iya. Wah, keren banget nih aku pindah jangan. Pindah aja Kak. Jadi Kak, ada lagi nih pertanyaan satu lagi, nggak apa-apa Kak?
sambil Boleh, nggak boleh. apa-apa ya. Kak, kan di Unpad itu biasanya ada praktik gitu ya, apalagi FKEPS dan lainnya. Ada nggak sih perbedaan antara kelas offline dan offline-nya? Mungkin ada kendalanya itu apa sih, Kak? Seperti itu. Oke, jadi sebetulnya kalau kendala lebih ke karena kita belum terbiasa ya, karena kita ini kan biasanya menjalankan praktikum secara offline, secara luring gitu. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk menjalankan segala sesuatunya itu secara daring atau secara online. Nah, karena online ini baru-baru ini, jadi kadang-kadang kita ngerasanya tuh kurang feel-nya gitu untuk menjalankan praktikumnya. Karena kurang feel-nya jadi mungkin motivasinya jadinya lebih menurun, terus juga feel-nya agak kurang, jadi mungkin pembelajaran yang didapatkan pun agak sedikit menurun. Tapi sebetulnya uh, FKUP 4 pun pasti sedang mengusahakan pengemasan atau cara terbaik dalam mengemas praktikum ini agar mudah dipahami juga oleh mahasiswanya. Cuman memang untuk semester-semester sebelumnya kan kita biasa ke rumah sakit. Nah, untuk sekarang ini dibatasin terlebih dahulu untuk praktikum di rumah sakit karena memang ini kan masih rawan ya, masih rawan pandemi COVID-19. Dibandingkan kita membayangkan kondisi mahasiswa, pasti lebih baik dijalankan secara daring terlebih dahulu. Jadi memang pasti ada perbedaan, tapi yang namanya manusia pasti harus beradaptasi ya dengan setiap situasinya. Mungkin aja awal-awal agak sedikit sulit, tapi kedepannya semoga aja bisa lebih dipermudah gitu untuk kegiatan praktikum ini. Mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti juga. Jadi teman-teman ada ya perbedaan dari kelas online dan juga offline, baik dari segi praktikum atau kegiatan hal lainnya. Tapi jangan ini gitu ya, jangan apa ya pusing juga karena dari Unpad itu selalu mengusahakan yang terbaik. Nah, mungkin karena mungkin Siva mau nyapa lagi nih teman-teman yang baru masuk ya. Halo Kak Denjuna, halo Kak Syaniza, banyak banget nih teman-teman mungkin yang baru join dari followers Kak Rohman ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah hadir dalam acara Edu Expo pada hari ini. Nah, karena dari Kak Rohmannya itu ada agenda lain nih, mungkin kita langsung aja ke closing statement dari Kak Rohman sendiri. Silakan Kak, mungkin bisa Oke, motivasi dan hal sebagainya gitu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak Kak Syifa. Jadi untuk teman-teman semuanya, pemuda-pemudi yang akan membangun perubahan dan juga membangun peradaban negeri ini, aku tahu pasti teman-teman sekarang udah punya cita-citanya masing-masing, udah punya tujuan hidupnya masing-masing, tapi please, bahwa berbagai macam tujuan, berbagai macam jalan yang teman-teman tempuh, yang akan teman-teman tempuh, pasti semuanya itu bermuara pada yang namanya kebaikan, berpolos pada sebuah peradaban. Jadi teman-teman pastikan niatkan itu sejak awal dengan baik, karena ketika kita udah punya niat yang tulus dan ikhlas, pasti prosesnya pun akan lebih dipermudah sesulit apapun proses yang dijalankan. Dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih bingung, boleh banget buat masuk ke kampus Universitas Pajajaran, letaknya itu di Sumedang, penuh dengan nilai-nilai kesundaan, berprinsip pada nilai-nilai gotong royong, dan juga punya prinsip yang namanya silih asah, silih asih, dan juga silih asuh. Kampus masyarakat yang bisa dinikmati dan juga dengan biaya yang cukup terjangkau, entah itu biaya kehidupan maupun biaya perkuliahan. Teman-teman yang mungkin masih bingung dan lain-lain, boleh banget juga buat masuk di jurusan keperawatan, karena memang fakultas keperawatan ini fakultas terbaik pertama di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin kuliah nih di kampus di fakultas terbaik di seluruh Indonesia yang keperawatannya, boleh banget milih di FKUP Unpad. Jadi aku tunggu teman-teman di Fakultas Keperawatan Unpad dan menggunakan alma mater Unpad. Mungkin kalau aku udah lulus, nanti kita ketemunya aku sebagai alumni dan teman-teman sebagai mahasiswa, kita ketemu bareng-bareng. Gitu, Kak. Oke, makasih banyak nih Kak Roman atas closing statement-nya. Jadi itu dari kata-kata closing statement dan motivasi nih buat teman-teman yang pengen join jadi mahasiswa Unpad gitu ya. Gak menutup kemungkinan gitu, jangan takut, motivasi diri sendiri, terus berkembang gitu, semangat terus teman-teman. Nah, mungkin karena udah 13.50 nih, boleh mungkin Kak Roman untuk live dari live IG-nya, silahkan gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Syifa, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak Kak. Oke, teman-teman. Jadi itu dari pemateri kita hari ini yaitu Kak Rohman, di mana Kak Rohman itu merupakan mahasiswa FKUP Unpad nih. Kak Rohman itu juga menjabat sebagai ketua BEM FKUP Unpad. Nah, mungkin Siva mau ngejelasin lagi nih tentang acara Mifest itu apa sih?
atau Bandung Millennial Festival. Jadi MIFES itu apa ya? Merupakan festival yang berdirikan dua kegiatan besar, yaitu Edu Expo dan MIFES Bring Change. Nah, pada agenda hari ini tuh merupakan kegiatan dari acara Edu Expo, di mana Edu Expo ini merupakan kegiatan tryout UTBK, kedinasan, dan juga nanti akan membahas soal-soal dan webinar yang sudah diselenggarakan pada 27 hingga 28 Februari pada kemarin. Dan juga Edu Expo menyelenggarakan kampus touring. Nah, di mana kampus touring itu ada 5 hari, ya, di mana pada hari kedua ini dengan kampus Unpad. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk hadir pada kampus touring day itu. Dan sesi kedua yaitu nanti ada dari Unicom. Nah, dan pastinya keren banget dari pembicaranya. Dan juga acara yang lain itu ada MIFES. Nah, merupakan kegiatan workshop editalk pembahasan seputar dunia pendidikan Indonesia itu seperti apa, dan juga ada psikologi fair, yaitu webinar tentang self development dan public speaking. Adapun kegiatan konsultasi psikologi langsung dari para ahlinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan lupa gitu ya untuk hadir terus di rangkaian acara hari ini. Makasih banyak teman-teman yang udah join pada Edu Expo dalam kampus Unpad. Mohon maaf, saya Siva sebagai host. Apabila ada kesalahan baik perbuatan ataupun perkataan, baik disengaja ataupun tidak, Siva tutup acara live IG pada hari ini. Salam kenal semuanya. Dadah. Bye-bye. Makasih Raina. Keren banget. Dadah.